Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Halo guys, apa kabarnya? Sekarang lagi punya hobi apa nih? Karena pandemi jadi banyak banget hobi-hobi baru ya. Mungkin kamu jadi jago masak, atau mungkin kamu jadi pelihara ikan cupang, atau jadi memelihara tanaman, atau mungkin karena kamu suka nonton, akhirnya kamu berlangganan platform streaming online supaya kamu bisa nonton kapanpun, dimanapun. Gak ada yang salah sih. Nah guys, kayaknya kita memang makin beradaptasi dengan keadaan sekitar ya. Dan juga nih, kalau kita lihat channel-channel YouTube di zaman dulu dengan zaman sekarang, kalau kita bandingkan, banyak banget yang berbeda. Kalau dulu nih, channel YouTube diisi dengan konten anak-anak muda. Kalau sekarang, generasi boomer, generasi mamah, papah kita pun punya channel YouTube. Waduh. Dan kalau saya cek ya, salah satu dari mereka ada yang bikin konten olahraga, zumba, aerobik, terus ada juga konten ini masak, dan masih banyak lagi. Jadi memang bukan hanya saja anak muda yang beradaptasi, tapi generasi mamah papah kita pun ikut perkembangan zaman. Nah guys, kalau ngomongin beradaptasi, kita juga kayaknya dulu malu ya untuk komunikasi dengan kamera. Tapi zaman sekarang, di mana-mana kita bisa lihat orang pegang handphone, orang pegang kamera, mengabadikan momen, bikin status di sosial media, eksis gitu ya. Dan juga mereka bikin vlog gitu. Waduh, emang luar biasa nih zaman sekarang ya. Nah guys, kalau ngomongin adaptasi dengan zaman sekarang juga, yang namanya lagi pandemi, dulu tuh kita gak pernah pakai masker atau jarang pakai masker. Dulu kalau kita lihat orang pakai masker, apalagi maskernya warna hitam, waduh kita langsung ketakutan. Ini orang kenapa ya nutupin wajahnya pakai masker hitam gitu ya. Ataupun dulu gitu ya, orang gak ada yang pakai face shield. Kalau sekarang face shield kayaknya barang wajib kita pakai kemana-mana. Apalagi nih ada face shield yang berbentuk topi, jadi nutupin rambut kita. Ada juga yang bentuknya seperti helm, jadi bener-bener rambut kita, wajah kita ke cover gitu. Waduh, zaman sekarang kayaknya kita biasa-biasa aja melihat yang seperti itu. Jadi memang kita manusia bisa beradaptasi. Dan aku memang amazing karena Tuhan itu menciptakan manusia yang bisa beradaptasi. Cuman manusia loh yang bisa tinggal di kutub, bisa tinggal di padang gurun, bisa tinggal di hutan, sampai di daerah tropis. Cuman manusia juga yang bisa beradaptasi dengan iklim, temperatur, lingkungan, aktivitas, dan juga orang-orang sekitar. Sehebat itu Tuhan menciptakan kita manusia. Beda banget sama hewan ataupun tumbuhan, karena nggak semua hewan atau tumbuhan ini bisa beradaptasi dengan iklim atau temperatur yang berbeda. Contohnya, ikan air tawar nggak bisa hidup di air laut. Bahkan nih guys, saking hebatnya ya daya adaptasi manusia ini bisa beradaptasi dengan orang, dengan lingkungan sekitar. Bukan cuma tingkah laku aja yang berbeda, tetapi bentuk tubuh kita, warna kulit kita, otot, suara kita pun bisa berubah menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Contohnya, warna kulit orang yang tinggal di pegunungan berbeda dengan perkotaan. Ketebalan rambut antara orang yang tinggal di hutan tropis dengan kutub juga berbeda. Jadi manusia memang dilahirkan dengan kemampuan beradaptasi. Jadi nih guys,
di masa sekarang bukannya meratapi nasib karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau mungkin semuanya kena dampak, pekerjaan, kuliah, sekolah kita kena dampak, tapi kita harus beradaptasi dan menggunakan daya adaptasi itu supaya kita meraih hal-hal yang kita inginkan. Guys, ada satu sosok di Alkitab yang hidupnya berpindah-pindah, tidak tinggal di satu tempat saja. Abraham. Kisah Abraham ini dimulai dari ayahnya, Terah. Jadi pada saat itu, Terah ingin keluarganya keluar dari Ur Kasdim untuk mengubah nasib mereka. Akhirnya mereka menetap di Haran. Sebenarnya guys, tujuan maksud Tuhan untuk memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim itu bukan tinggal di Haran, tetapi menetap di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tapi ayahnya Abraham, Terah ini udah nyaman nih tinggal di Haran. Sampai singkat waktu setelah Terah meninggal, Tuhan kembali memanggil Abraham. Tuhan berbicara pada Abraham supaya Abraham beranjak, pindah, bergerak, move on ke tanah perjanjian, ke negeri Kanaan. Untungnya Abraham ini taat guys ya. Karena kalau dipikirin, aduh susah loh harus pindah lagi gitu kan ya. Tapi Abraham yakin walaupun tanah tersebut belum jadi miliknya, Abraham yakin keturunannya akan memiliki negeri yang akan dia tuju. Bisa dibayangin gak sih guys, Abraham harus kembali beradaptasi. Perjalanan yang gak mudah, perjalanan yang panjang, di mana dia harus berpindah-pindah kemah, harus mencari makan yang dengan cara berbeda-beda, dari satu tempat ke tempat lain, ninggalin semua kenyamanan, ninggalin semua kenikmatan di tempat lamanya, pindah menuju tempat baru, dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Tapi guys, yang luar biasanya, dari perjalanan menuju tanah perjanjian, disitulah Abraham memiliki pengalaman yang sangat-sangat berkesan. Ia semakin mengenal sosok Tuhan. Karena Allah menampakkan dirinya kepada Abraham. Tertulis di Kejadian 12 ayat 6-7. Jadi nih guys, ketika Abraham bisa beradaptasi, ketika Abraham mengikuti kehendak Allah, ia pun menerima janji Tuhan. Tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Guys, begitu juga dengan kita. Ikuti kehendak Tuhan, beradaptasilah dengan situasi sekarang. Allah pasti menuntun kita dalam keadaan apapun dunia saat ini. Yang paling penting supaya kita tidak terpuruk, supaya kita gak stres, supaya kita gak khawatir, tetaplah mengucap syukur. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita baca Alkitab, di situ banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan buat, maka sekarang pun Tuhan akan menolong umatnya. Di masa kesesakan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Percaya sama Tuhan, Ia akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Karena Tuhan sudah menciptakan kita manusia yang mampu beradaptasi, mari beradaptasilah dengan keadaan saat ini sembari menciptakan karya-karya yang pastinya untuk mengembangkan diri kita dan juga memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Guys, segini dulu sharing firman-Nya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Terima kasih ya Tuhan atas nasihat-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, penjagaan-Mu yang selalu kami rasakan sampai saat ini. Ya Bapa, di masa pandemi ini, di masa kesulitan saat ini, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan membuat kami bisa beradaptasi. Biarlah Tuhan, kami dapat menciptakan karya-karya, mengembangkan diri kami sesuai dengan talenta yang Tuhan udah kasih sama kami dan dapat memuliakan nama Tuhan melalui karya yang kami buat. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun menyertai kami agar kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di Next Generation selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati.